Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'atum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Mahasiswaku tercinta yang mengambil mata kuliah Hukum Perniagaan Internasional, ya, dan juga anggota masyarakat yang tertarik untuk menambah wawasan dalam bidang hukum perniagaan internasional. Saya akan menyampaikan materi yang disampaikan di dalam kelas, ya, untuk membantu para mahasiswa terutama, ya, yang mengambil mata kuliah hukum perniagaan internasional, membantu memudahkan mengingat kembali isi kuliah, ya, dalam rangka menghadapi ujian akhir semester yang akan diadakan tidak lama lagi. Sebelum kita mulai, saya mengingatkan untuk bagian kali ini kita akan bagi menjadi 2 bagian karena terlalu panjang, ya, durasinya. Ada 30 menit dan 30 menit. Jadi satu bab itu diselesaikan dalam waktu 1 jam, dibagi 2. Part 1 atau bagian 1 yang sekarang ini adalah akan disampaikan selama 30 menit, dan nanti part 2 atau bagian 2 akan disampaikan juga dalam waktu kira-kira 30 menit. Baik, kita mulai materi hukum perniagaan internasional pertemuan 13, ya. Ini part 1 atau part 1. Sebelumnya silahkan yang belum, ya, like, subscribe, share, dan komen. Baik. Dalam perniagaan internasional, ya, itu yang pada pokoknya itu adalah kebanyakan itu berupa ekspor impor, ya. Jadi ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan, ya. Yang pertama, kontrak jual beli atau sales contract baik oleh eksportir maupun importir harus diperhatikan dengan baik, ya, karena kontrak ini yang akan menentukan pola hubungan mereka, ya, sesuai dengan azas pacta sunt servanda, ya, azas, ya, yang mengajarkan bahwa barang siapa yang, ya, bertanda tangan dan sepakat, ya, atas suatu perjanjian, maka perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya itu bagaikan mengikatnya undang-undang, ya. Jadi penting sekali untuk memperhatikan kontrak jual belinya atau sales contract, ya. Yang kedua, pembukaan dan penerusan LC, ya, letter of credit, itu oleh importir, bank pembuka, dan bank penerus. Kemudian yang ketiga, penelitian syarat-syarat LC, ya, oleh bank pembuka, bank penerus, dan eksportir. Yang keempat, penyiapan dokumen pengapalan
ya itu oleh eksportir, karena eksportirlah yang akan mengirimkan barangnya, ya. Kemudian yang kelima, pemeriksaan dokumen-dokumen. Ini oleh bank, ya, yang menegosiasi vessel, bank, pembuka, dan importir. Yang keenam, penyerahan dokumen untuk pembayaran, ya, itu oleh eksportir, bank yang menegosiasi vessel. Yang ketujuh, penyelesaian pembayaran oleh bank yang menegosiasi vessel, bank pembuka, dan importir. Adapun persyaratan umum sebuah letter of credit itu, ya, ada syarat-syarat umum, ya, yang harus dipenuhi oleh penerima LC, ya, khususnya di Indonesia, ya. Yakni yang pertama, LC yang dibuka itu adalah komersial atau documentary LC. Dalam hal eksportir mendapat fasilitas kredit bank, maka LC yang diterima haruslah bersifat irrevocable, ya, tidak dapat dibatalkan, ya. Yang kedua, dokumen-dokumen pengapalan sekurang-kurangnya harus terdiri atas set lengkap dari bill of lading, invoice atau tagihan, ya, dokumen asuransi, dan dokumen-dokumen yang disebutkan di dalam draft. Yang ketiga, dalam hal impor di atas 5.000 US dollar dan ekspor barang-barang yang memperoleh sertifikat ekspor, maka diperlukan dokumen lain, yaitu laporan kebenaran pemeriksaan yang dikeluarkan oleh SGS. Yang keempat, dokumen-dokumen pengapalan lain yang sering ditambahkan dalam LC, yakni yang pertama packing list, ya, daftar pengepakan, ya. Yang kedua, certificate of inspection, ya, sertifikat pengawasan. Kemudian yang ketiga, certificate of origin, sertifikat tentang asal dan keasliannya. Kemudian ada weight note, ya, catatan mengenai beratnya. Kemudian measurement list, ya, certificate of analysis, ya, sertifikat analisis, ya, certificate of quality, dan lain-lain. Nah, sertifikat kualitasnya segala nih. Ini dokumen-dokumen pengapalan, ya, yang sering ditambahkan di dalam LC. Ketentuan perdagangan internasional, ya, kita bicarakan yang ekspor dulu, ya. Ekspor itu adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Syarat-syarat ekspor itu, yang pertama, memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang kedua, mendapat izin usaha dari departemen teknis atau lembaga pemerintah non-departemen. Yang ketiga, memiliki izin ekspor yang berupa angka pengenal ekspor atau APE untuk eksportir umum yang berlaku selama 5 tahun. Kemudian angka pengenal ekspor sementara atau APES berlaku 2 tahun. APES, angka pengenal ekspor sementara, ya, berlakunya 2 tahun. Kemudian angka pengenal ekspor terbatas, APET atau APET, untuk
penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Kemudian yang berikutnya adalah eksportir. Apa itu eksportir? Eksportir yaitu pengusaha yang dapat melakukan ekspor, yang telah memiliki SIUP atau izin usaha dari Departemen Teknis atau lembaga pemerintah non-departemen berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ada yang namanya eksportir terbatas atau ET, adalah perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan dari Menteri Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada yang namanya barang ekspor, adalah seluruh jenis barang yang terdaftar sebagai barang ekspor dan sesuai dengan ketentuan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku. Baik, kita langsung saja menginjak kepada penggolongan ya. Penggolongannya barang-barang ekspor dilihat dari jenisnya. Yang pertama adalah barang ekspor yang diatur tata niaganya, yaitu barang yang hanya dapat diekspor oleh eksportir terbatas, yakni eksportir yang telah mendapatkan pengakuan sebagai eksportir terdaftar. Jenis barang-barang yang dapat diatur tata niaganya diatur oleh Menteri Perdagangan dengan alasan yang pertama, agar hanya pengusaha yang benar-benar berpengalaman yang bonafit yang terlibat dalam pelaksanaan ekspor. Yang kedua adalah agar diperoleh suatu iklim memberikan kepastian usaha bagi pengusaha yang terlibat dalam perdagangan ekspor. Yang ketiga adalah menjaga ketertiban dan memudahkan monitoring pelaksanaan bagi mata dagangan yang terkena kuota. Yang keempat adalah menjamin tersedianya bahan baku dalam negeri. Yang kelima, menjaga kelestarian lingkungan dan alam. Kemudian kita mengenal yang disebut dengan barang yang diawasi ekspornya. Apa itu? Barang yang diawasi ekspornya adalah barang ekspor yang jika akan diekspor harus mendapat izin khusus Menteri Perdagangan, karena untuk menjaga stabilitas pengadaan dan konsumsi dalam negeri, menjaga kelestarian alam, memenuhi kebutuhan dan mendorong pengembangan industri dalam negeri. Contohnya apa? Ya. Contohnya misalnya barang sejenis lembu hidup berupa bibit sapi, sapi bukan bibit, dan kerbau. Contoh lain, ikan dalam keadaan hidup berupa ikan air tawar dan air laut serta ikan hidup lainnya. Kemudian contoh lain adalah inti kelapa sawit. Kemudian ada juga contoh lain minyak dan gas bumi, emas murni atau perak. Dan contoh lainnya pupuk urea, skrap besi atau baja, tembaga, kuningan, dan aluminium. Itu contohnya. Ya. Ada barang-barang yang dilarang untuk diekspor ya. Apa penyebabnya? Kenapa dilarang? Nah, yang pertama adalah untuk menjaga kelestarian alam. Yang kedua adalah tidak memenuhi standar mutu. Yang ketiga adalah menjamin kebutuhan bahan baku industri kecil atau pengrajin. Dan yang keempat, menambahkan nilai tambah. Yang kelima, merupakan barang bernilai sejarah dan budaya. Contohnya apa? Contohnya anak ikan dan ikan arwana, kayu bulat, kayu gergajian, pasir laut, biji timah, karet bongkah, dan barang bernilai sejarah. Misalnya ada benda-benda pusaka, ada keris ya, yang legendaris
garis peninggalan kerajaan Majapahit misalnya, itu tidak boleh kemudian untuk diekspor ya. Ada juga yang disebut dengan barang yang bebas diekspor. Barang yang bebas diekspor adalah barang yang boleh diekspor oleh siapa saja, baik perseorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagai eksportir dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dibebaskan ya adalah untuk meningkatkan daya saing dan diversifikasi pasar. Nah, tadi kan barang ekspor, sekarang barang impor ya. Impor itu apa? Nah, impor itu adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku ya. Syarat-syarat impor itu antara lain adalah memiliki izin impor ya. Apa saja itu izin impor? Yang meliputi yang pertama angka pengenal impor atau API untuk importir umum yang berlaku selama perusahaan itu menjalankan usaha. Kemudian ada angka pengenal impor sementara APIS, berlaku untuk jangka waktu 2 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Kemudian yang ketiga ada API atau APIS ya, produsen ya, untuk perusahaan di luar penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Kemudian ada angka pengenal impor terbatas atau APIT atau APIT untuk perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri. Persyaratan untuk memperoleh APIS itu antara lain adalah memiliki siup perusahaan besar atau menengah. Terus ada keahlian dalam perdagangan impor, ada referensi dari bank devisa ya. Ada bukti kewajiban pajak atau NPWP ya. Jadi di sini yang penting ini ada referensi bank devisa ini. Jadi bank devisa itu memberikan referensinya bahwa seseorang atau perusahaan ini ya layak untuk memperoleh APIS. Kemudian persyaratan untuk memperoleh API. Kalau tadi sementara, ini bukan sementara lagi nih ya. Sudah definitif. Yang pertama syaratnya adalah wajib memiliki APIS ya. Kemudian telah melaksanakan impor sekurang-kurangnya 4 kali dan telah mencapai nilai nominal 100.000 US dollar. Kemudian tidak pernah mengingkari kontrak impor. Jadi benar-benar harus mempunyai integritas yang baik ya. Selain tadi baru berupa APIS saja sudah memerlukan adanya referensi dari bank devisa. Nah, apalagi API yang sifatnya definitif ya, itu harus mempunyai dedikasi yang dapat dipercaya ya, tidak pernah mengingkari kontrak impor ya. Nah, tadi disebutkan importir apa itu importir ya? Baiklah, kita jelaskan saja. Importir itu adalah pengusaha yang dapat melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kategori importir ini meliputi importir umum, importir terdaftar, importir produsen, produsen importir, dan agen tunggal. Ya. Kemudian barang impor. Apa itu barang impor? Yaitu seluruh jenis barang yang terdaftar sebagai barang impor dan sesuai dengan ketentuan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku.
Baik, kiranya untuk part 1 atau bagian 1 saya cukupkan sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan dengan part 2 atau bagian 2. Silahkan lanjut. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.